penegak hukum yang pasti coklat terlibat. Terlibat? Coklat udah pasti. Pada level apa ya dia terlibat? Pada level kepala pun terlibat tapi melalui penghubung. Ya, Inisialnya A. Ya. A belakangnya saya lupa. Ya. Nah, dia terima duitnya dari konsorsium juga? Konsorsium juga. Shifting. Sebelumnya kan dari Sambo. Ya. Terus sekarang udah dipindahkan langsung. Tokoh atau anak-anak tokoh dan masyarakat ya, yang namanya begitu populer juga terlibat Ya. dalam bandar judi online itu. Betul. Apa betul itu? Betul. Inisialnya yang pasti ada anaknya ET itu ada. Dalam grupnya RS kita sebut saja. RS itu grupnya RS. ET ini pejabat tinggi ya? Pejabat tinggi. Anaknya terlibat? Anaknya terlibat. Ayahnya kayaknya enggak. Iya, ayahnya nggak tahu. Nggak tahu. Artis juga ada yang sekarang jadi ini. Artis. Dia sebagai apa artis ini? Sebagai laundry lah. Oh, Tersebutnya. money laundering-nya Money ya, dia laundering-nya. pencucian uang Pencucinya, gitu ya? pencucinya. Dari 2 tahun itu, berapa banyak Anda mengeruk duit dari judi online? Plus minus ya Pak, 10 Iya. sampai 20 miliar lah. Itu bersih? Itu bisa dibilang bersih. Bersih ya, setelah dipotong buat konsorsium, buat Potong apa? pegawai, potong konsorsium dan lain-lain. Sekarang Anda masih jadi bandar nggak? Enggak, tidak. Tapi masih ada rasa takut juga Anda? Pasti, ya, pasti. Saya sebagai manusia pasti takut. Nah, bagaimana cara Anda mengurangi kalau tidak menghilangkan rasa takut itu? Mengurangi ya Pak. Iya. Ke psikolog. Oh gitu, Anda pasien psikolog? Saya pasien psikolog. Psikolog dan psikiater. Tapi misalkan suatu saat nanti saya dibutuhkan untuk menebus dosa saya dari, misalkan pemerintah ingin saya untuk terlibat mengusut kasus ini, saya siap untuk terjun dan mendalami. Oh, jadi Sambo waktu itu benar terlibat ya? Betul. Nah, kalau kita sekarang berbicara mengenai ini kan di luar udah banyak sekali Ya. juga nama-nama. Apakah nama-nama yang beredar di masyarakat luas itu betul sepanjang pengetahuan Anda? Sepanjang pengetahuan saya, betul. Betul ya? Betul. Jadi itu bukan sekedar isapan jempol gitu ya? Tidak. Misalnya, mungkin Anda bisa sebut inisialnya dengan background-nya gitu. Kalau untuk pengusahanya, itu ada JHL. Kalau itu pemain lama ya, Pemain lama. yang dari dulu ya. Betul. Oke. Anaknya sekarang yang mengelola. Anaknya yang mengelola. Ya. THL kita sebut THL. saja. Nah, saya dengar juga ada beberapa tokoh atau anak-anak tokoh dan masyarakat ya, yang namanya begitu populer juga terlibat Ya. dalam bandar judi online itu. Betul. Apa betul itu? Betul. Nah, mungkin Anda bisa melukiskan inisialnya dengan background dia gitu lah, kurang lebih. Siapa saja gitu loh. Inisialnya yang pasti ada anaknya ET itu ada. Dalam grupnya RS kita sebut saja. RS itu grupnya RS. ET ini pejabat tinggi ya? Pejabat tinggi. Ya. Pejabat tinggi. Dia punya anaknya terlibat. Anaknya terlibat. Ayahnya kayaknya enggak. Iya, ayahnya nggak tahu. Nggak tahu mungkin. Terus siapa lagi kira-kira? Artis juga ada yang sekarang jadi ini. Artis. Dia sebagai apa artis ini? Sebagai laundry lah. Oh, money laundering-nya ya, dia pencucian uang Pencucinya, gitu ya? pencucinya. Nama yang sangat terkenal Iya, itu sangat maksud terkenal. Anda ya? Sangat ini. terkenal. Itu konsorsium yang berhubungan dengan dia atau bagaimana? Berhubungan, tapi ini sepengalaman saya, Iya. sudah sangat dibersihkan namanya. Sudah sangat clean cara mainnya. Jadi di trace pun sepertinya agak sulit. Gitu. Jadi uang hasil judi itu dicuci ya, setelah dibersihkan dimasukkan ke artis yang bersangkutan ya. Ya, kemudian dikelola oleh artis yang bersangkutan ya. Betul. Nah, ini kalau para tadi anak-anak pejabat yang terlibat itu apakah dia ikut judinya, ikut jadi bandar atau bagaimana? Iya, ikut operasi, tapi biasanya mereka punya anak buah lah untuk menjalankan. Dia jadi bosnya aja. Jadi mereka bosnya, tapi yang operasional
bukan mereka ya. Iya, terima beres aja. Terima beres. Nah, di dalam informasi yang beredar di masyarakat, ada juga pejabat-pejabat kita yang dulu jadi pejabat, sekarang masih jadi pejabat, itu terlibat juga. Terlibat. Nah, siapa tuh kira-kira inisial dan backgroundnya aja? Coklat udah pasti. Pada level apa ya dia terlibat? Pada level kepala pun terlibat, tapi melalui penghubung. Gitu. Saya nggak tahu jabatannya sekarang. Ya, Inisialnya A. Ya. A belakangnya saya lupa. Iya. Iya. Ya. Ya. Itu jabatan yang cukup tinggi juga ya di lembaga aparat penegak hukum. Betul. Ya. Nah, dia terima duitnya dari konsorsium juga. Konsorsium juga. Shifting. Sebelumnya kan dari Sambo. Ya. Terus sekarang udah dipindahkan langsung. Pengganti Sambo ada nggak? Pengganti Sambo ya orang konsorsium sendiri sih untuk bendahara sekarang. Oh, dari konsorsium, Pak. Ya, konsorsium sendiri. Karena untuk menghindari seperti kejadian bocor kemana-mana gitu ya. Betul. Gitu. Nah, Anda sendiri jadi bandar udah berapa lama ya? Saya 2 tahun. Saya dari umur 18 tahun menjadi bandar. 18 tahun. Sampai umur 20. 20. Oke, dari 20 dari 2 tahun itu berapa banyak Anda mengeruk duit dari judi online? Plus minus ya, Pak. 10 Ya, sampai 20 miliar lah. 10 sampai 20 miliar ya plus minusnya itu. Selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun. Itu bersih. Itu bisa dibilang bersih. Bersih ya, setelah dipotong buat konsorsium, buat potong pegawai, potong konsorsium dan lain-lain. Sekarang Anda masih jadi bandar nggak? Nggak, tidak. Kenapa? Sejak kapan Anda tidak jadi bandar? Sejak tahun 2022 saya tobat. Nah, ini juga pertanyaan saya, apa seorang bandar judi bisa tobat juga ya? Kalau dapat hidayah dari Tuhan, tobat. Gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan Anda tobat hidayah itu tadi? Pertama, ada salah satu pelanggan saya. Ini yang menyentuh hati saya sih pada saat itu. Jadi pelanggan saya ini kalah. Dia tuh hanya deposit kecil, Pak. 70.000. Saya masih ingat nominalnya. 70.000 dia depositkan. Kalah. Saya nggak tahu pekerjaannya dia apa. Tapi dia waktu itu chat CS, customer service. Chat customer service. Dia bilang customer service, "Pak, tolong dikembalikan duitnya. Ini untuk obat anak saya." Saya lupa antara obat anak atau obat ibunya, tapi pada saat itu karyawan saya ketawa, "Oh, lucu nih." Saya nggak bisa. Mulai dari saat itu saya mulai mikir atas apa yang sudah saya lakukan dan banyak pertimbangan yang akhirnya mental saya nggak kuat di sini. Selama saya mengoperasikan itu saya nggak pernah keluar dari apartemen. Sama sekali nggak pernah keluar dari apartemen. Saya keluar pun paranoid. Bahkan mungkin sampai sekarang paranoidnya masih kebawa. Saya takut kemana-mana. Cuma dari saat itu akhirnya ya udah saya memutuskan saya nggak bisa melanjutkan. Walaupun terkadang masih ada panggilan dari konsorsium ataupun apapun, saya tidak mau menerima. Saya sudah memblokir semua akses saya ke mereka. Saya memblokir semua akses saya ke sana. Tapi misalkan suatu saat nanti saya dibutuhkan untuk menebus dosa saya dari, misalkan pemerintah ingin saya untuk terlibat mengusut kasus ini, saya siap untuk terjun dan mendalami. Tapi untuk menjalankannya lagi saya udah nggak mau. Jadi seorang bandar pun hatinya bisa tersentuh ya? Ya, paling tidak yang Anda alamin gitu. Betul. Ya. Padahal itu pada kasus kecil ya. Betul. Orang yang berjudi dan minta dikembalikan karena buat obat keluarganya gitu ya. Betul. Dan karena itu Anda merasa Anda tidak cocok berada di dalam lingkungan judi. Nah, waktu Anda memutuskan keluar, apakah Anda tidak takut? Sampai sekarang masih takut, Pak. Masih takut. Saya merasa ada target di punggung saya sampai sekarang. Tapi dengan cara, bahkan berbicara di podcast ini tuh salah satu cara saya untuk menebus dosa-dosa saya. Bahkan saya selama menjalankan judul itu,
saya tidak menggunakan uang tersebut dan uangnya masih tertinggal di rekening sana. Saya juga udah nggak tahu di mana. Jadi tidak Anda pakai uang itu? Tidak saya pakai. Saya hanya pakai mungkin untuk kehidupan sehari-hari pada saat di apartemen. Nah, kemudian anak-anak buah Anda kemana itu? Yang saya tahu kebanyakan udah ke Kamboja ya Pak. Oh. Udah pasti ke Kamboja. Ke Kamboja ya? Ya. Banyak emang orang Indonesia yang tadinya ke Kamboja dan kemudian sekarang ke Eropa Timur? Untuk yang di Eropa Timur sedikit Pak, karena Eropa Timur itu pusat server. Pengoperasian marketing, customer service, semuanya terpusat di Kamboja. Tetap di Kamboja? Tetap di Kamboja, karena paling murah. Untuk logistik mengirimkan komputer dan lain-lain terlalu berat untuk dikirimkan ke Eropa Timur. Kalau yang di Kamboja dia kirim dari kita atau dari mereka? Kamboja kebanyakan dari Indonesia berangkat. Biasanya mereka dapat di komunitas. Komunitasnya ada kok di Facebook. Oh begitu? Ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Telegram, Facebook itu ada semua. Cari aja Indo Kamboja, itu komunitas lowongan-lowongan judol tuh. Sebenarnya kalau mau dilacak oleh aparat, gampang dong judol ini kalau mau dilacak ya. Saya tidak mengatakan dibasmi. Kalau dibasmi mungkin susah. Kalau dilacak bisa. Kalau dibasmi pun agak sulit. Kecuali servernya dimatikan semuanya. Bagaimana tahu bahwa server itu udah... Nah, tapi ini menjadi tantangan baru, Pak. Saya beberapa waktu yang lalu sempat ditawari untuk join lagi, tapi dengan konsorsium Korea. Korea dan China. Jadi China itu ada judulnya, operasinya di Kamboja, target marketnya Indonesia. Korea juga ada, target marketnya Indonesia. Gitu. Saya nggak nerima. Itu yang menjadi tantangan baru. Misalnya yang di Indonesia dihabiskan, masih ada dari orang-orang dari mainland China dan Korea ini yang mengoperasikan. Jadi karena ini lintas negara dan dengan teknologi ini sulit diberantas. Sulit. Kemudian saya juga ingin tahu, waktu Anda keluar, Anda nggak diancam gitu? Mungkin cuma disuruh hati-hati aja ya. Cuma itu kan bias. Pernyataan yang bias. Pernyataan yang rancu. Apa ya? Ya itulah. Yang kita bingung. Cuma ya udah, saya terima aja. Mungkin itu konsekuensi saya telah menjalankan dan join. Tapi masih ada rasa takut juga Anda? Pasti. Saya sebagai manusia pasti takut. Nah, bagaimana cara Anda mengurangi kalau tidak menghilangkan rasa takut itu? Mengurangi ya Pak? Iya. Ke psikolog. Oh gitu, ada pasien psikolog? Saya pasien psikolog. Psikolog dan psikiater. Jadi Anda minum obat dong nih? Berapa bulan yang lalu saya masih minum obat, cuma sekarang saya udah mulai berdamai. Dengan kenyataan. Dengan kenyataan. Mulai ya udahlah. Apa kata psikolog katanya? Psikolog mengatakan depresi berat yang pasti. Kemudian dikasih obat karena saya itu nggak bisa tidur Pak. Saya tidur mungkin per hari itu dulu. Sekarang udah mulai bisa tidur ya. Sekarang mungkin tidur 6 jam, 7 jam bisa. Cuma beberapa bulan yang lalu tuh saya mungkin cuma tidur 2-3 jam per hari. Gitu. Itu. Maka dikasih obat depresi. Betul. Oleh obat tidur. Psikiater ya. Betul. Oleh psikolog di konselingnya ini ya. Betul. Nah. Apa yang memutuskan Anda misalnya kok berani tampil di Podcast 9 gitu? Karena ini salah satu cara saya untuk menebus dosa saya. Saya tahu dosa saya menjadi bandar itu tidak pernah bisa hilang. Itu akan terus dicap di dalam diri saya. Ya tidak semua orang nggak tahu lah, saya pernah. Cuma untuk sebagian orang yang tahu itu pasti akan selalu dicap di punggung saya, di jidat saya, bandar nih. Memang menurut Anda bandar judi itu dosa ya? Iya. Dalam pandangan Anda suatu perbuatan tercela gitu? Untuk saat ini ya. Dulu mungkin nggak. Ini pekerjaan yang sangat mudah. Cuma sekarang dapat duit banyak. Cuma dapat duit banyak kalau tidak bisa membuat orang tidur nyenyak di malam hari untuk apa? Jadi Anda melihat dari pengalaman Anda itu judol ini banyak sekali yang terlibat ya. Betul. Para pejabat, penegak hukum gitu ya. Betul. Store menyetor kemana-mana gitu. Pengalaman Anda begitu ya? Betul. Dan itu banyak orang-orang yang hebat gitu ya? Betul. Nah ini bukan fiktif, ini karena Anda pelaku ya? Ya. Pelaku gitu. Nah dari dulu itu konsorsium hanya 3? Hanya 3.
Hanya 3. Cuma menurut saya golongan yang tua ini nggak akan lama. Karena tidak ada penerus. Yang berbahaya ini golongan muda yang terus ekspansi dan tidak mengenal fairness. Yang bisa saya ambil kebaikan dari konsorsium tua ini, salah satu konsorsium tua, mereka masih fair. Mereka nggak nyenggol sana sini. Semuanya yang bermain, semuanya mempunyai kesempatan yang sama, fair. Pemain baru ini bener-bener ya udah. Mungkin ada pemain baru yang mau naik, mereka kurang naiknya dihajar, potong kepalanya. Oh gitu ya. Betul. Kalau zaman dulu ada yang sampai dibuang ke Sungai Mekong. Oh gitu. Itu gimana sih cerita? Kami juga mendengar bahwa persaingan keras, bahkan juga persaingannya bisa sampai pada tingkat mengancam jiwa dan sebagainya. Gimana itu? Kalau mengancam jiwa pasti, itu biasanya kalau ada orang yang iri hati dan juga dari konsorsium yang muda ini saling tidak suka ya udah saling membunuh aja. Banyak tubuh yang dibuang di Sungai Mekong tuh banyak. Banyak ya? Banyak. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Itu biasanya dari tier 2, tier 3? Tier 3, tier 2. Tier 1 jarang. Ya, tapi tier 1 pernah ya, cuma 3 orang kan tier 1 itu. Iya, tier 1 paling ya yang nyolong-nyolong lah, dibuang biasanya. Oh gitu ya. Dia ininya aja ya, staff-staffnya aja yang diinikan. Betul. Itu ngelaksanainnya gimana kalau dibuang di Sungai Mekong gitu? Itu ya udah dibunuh aja, Pak. Disekap, dibuang, diikat. Di sana? Di sana. Gitu. Dibawa naik mobil, misalkan ketahuan nyolong. Nih ada kasus yang saya lihat dengan kepala saya sendiri. Diikat, ketahuan nyolong ya 300 juta. Paspor potong, dibakar. Apa? Dipotong? Paspor. Oh, paspor. Dipotong. Paspor potong, dibakar. Orangnya diikat tengah malam, buang. Besokannya udah diganti lagi orang baru. Tinggal yang ribut di sana ya, di daerah sana gitu. Betul. Ya. Nah, keluarganya di sini mungkin tahu bahwa dia terlibat judol dan mungkin tidak mencari atau bagaimana? Nah, yang saya takjub itu mulai viralnya sekarang, Pak. Zaman-zaman dulu kemana aja? Keluarganya kemana aja? Kenapa sekarang baru viral? Itu dia. Ya, ini menarik nih, Bung Jo Budi. Ya, cerita Anda baru pertama terungkap dan original dari pelaku bandar ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bung Jo Budi, ya ini nama samaran tentu saja ya. Apa yang ingin Anda katakan kepada publik mengenai judi online ini? Ya, kalau untuk para bandar, kalau kalian merasa di atas angin atau di atasnya Tuhan, ya udah kalian lihat aja. Entah dalam waktu dekat atau apa, kalian pasti bakal nerima karmanya. Gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya masih banyak yang akan saya tanyakan juga. Betul. Tapi untuk kali ini kita cukup segini. Nanti kami mengharapkan Bung Jo Budi ini bisa datang lagi ke kita bercerita pada sisi-sisi lain. Terima kasih telah datang ke podcast 9. Merupakan kehormatan kita bisa mengungkapkan masalah judi online dari sumber pertamanya. Terima kasih ya Bung Jo Budi ya. Sama-sama Pak, saya yang berterima kasih. Ya. Demikianlah perbincangan kami dengan seorang bandar judi, yang dari pembicaraan ini kita dapat menangkap banyak sekali aspek mengenai perjudian yang selama ini tidak terungkap. Dan demikianlah investigasi podcast 9 dan tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi, sampai jumpa pada investigasi podcast 9 yang akan datang.